Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan keluarga kami. Kami boleh berkumpul di rumah ini dalam keadaan sehat dan berkumpul memuji nama-Mu yang kudus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan roh pengertian yang daripada-Mu kepada kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam kebaktian malam ini tertulis dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, ada orang sadar atau tidak sadar selalu membedakan kehidupan rohani dan kehidupan jasmaninya. Misalnya saja, kalau pada hari Minggu, dia akan berusaha benar-benar menjaga hatinya. Dia akan berusaha benar-benar menjaga mulutnya, bahkan perbuatannya sehingga tidak jatuh ke dalam dosa. Mengapa? Karena menurutnya hari Minggu itu adalah hari yang kudus, sehingga dia berusaha untuk hidup kudus selama hari Minggu itu. Mengapa? Karena menurutnya pada hari Minggu itulah dia akan memohon pengampunan kepada Tuhan. Persoalannya adalah ketika tiba hari biasa, hari Senin sampai hari Sabtu, dia tidak berperilaku seperti hari Minggu. Justru sebaliknya, dia tidak berusaha menjaga hatinya, tidak berusaha menjaga mulutnya, tidak berusaha menjaga perbuatannya untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Hari-hari biasa dia bersuka hati melakukan dosa. Dia tidak takut untuk melakukan dosa. Ini. Kalau hari Minggu dia seperti Roh Kudus, tetapi ketika hari biasa, dia seperti roh halus atau iblis. Contoh yang lain, dia rajin bergereja dan banyak mengikuti kegiatan gerejawi. Tetapi hati dan pikirannya masih ada dendam, masih ada kebencian, masih ada rancangan untuk berbuat jahat. Jadi kalau dilihat dari luar dia begitu kudus, tapi kalau dilihat dari hatinya, dalam hatinya banyak rancangan-rancangan dosa. Inilah yang terjadi dalam firman Tuhan hari ini, secara khusus bagi orang Farisi. Dalam kehidupan orang Farisi, mereka seolah-olah menjaga hukum Taurat itu dengan ketat, benar. Mereka seolah-olah di depan orang lain berusaha menjaga kekudusannya, seolah-olah tidak dapat ditemukan segala perbuatan yang kurang baik. Padahal
bila ditelusuri hati dan pikirannya, banyak rancangan-rancangan dosa. Salah satunya adalah merancangkan mau menjebak Yesus, sebagaimana firman Tuhan ini, mencoba Yesus. Sehingga ketika mereka memberikan pertanyaan, Yesus tidak mampu menjawab atau Yesus terjebak dengan jawabannya, maka mereka akan memanfaatkan itu untuk menjatuhkan Yesus, memfitnah Yesus. Ini yang terjadi dalam firman Tuhan hari ini. Sifat orang Farisi tersebutlah yang hendak diperbaiki Yesus melalui percakapannya dengan orang Farisi tersebut. Ketika orang Farisi bertanya, apa hukum yang terutama dalam hukum Taurat? Lalu Yesus katakan, sebagaimana firman Tuhan hari ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Yesus tahu orang Farisi selalu menjaga hukum Taurat dengan ketat, tetapi mereka tidak menghidupi dengan benar hukum Taurat tersebut, tidak menghayati dengan benar hukum Taurat tersebut. Sehingga Yesus memperbaiki pola pikir mereka. Jangan bedakan seolah-olah di luar begitu kudus tapi hatinya tidak. Jangan bedakan seolah-olah kita memuji nama Tuhan tetapi kepada sesama tidak ada kasih. Ini yang hendak dikatakan oleh Yesus. Kalau memang benar kita mengasihi Allah, kalau memang benar kita menaati hukum Taurat yang diberikan Allah, kalau memang benar kita taat atas perintah Allah, maka akan kelihatan itu dengan mengasihi sesama, sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Makanya 1 Yohanes 4 ayat 20 katakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Logika juga ya. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, padahal Allah tidak bisa kita lihat dengan mata kita sendiri, hanya bisa kita rasakan dan imani, tentu kita juga tentu kita juga akan menunjukkan rasa mengasihi Allah itu kepada kawan-kawan kita yang kelihatan, yang bersama-sama kita. Tidak mungkin orang yang mengasihi Allah merancang yang jahat kepada sesamanya manusia. Sebab apa? Sebab Allah sendiri terlebih dahulu mengasihi manusia itu. Sebab apa? Sebab itu juga adalah perintah dari Allah. Itu logika. Kalau kita katakan saya mengasihi Allah, tentu kita praktekkan perintah Allah sebagai bentuk sikap kita mengasihi Allah. Apa perintah Allah? Mengasihi sesama manusia. Jadi ada satu keterkaitan antara rohani dan jasmani, antara surgawi dan duniawi. Tidak boleh dipisahkan. Itu saling terkait,
Oleh karena itu dalam hati dan pikiran kita tidak ada dendam, tidak ada kebencian kepada orang lain, sekalipun orang lain itu sudah melakukan yang jahat kepada kita. Ini benar. Jikalau kita benar-benar mempraktekkan hal ini dalam hidup kita, maka kita benar-benar disebut sebagai orang Kristen sejati. Sebab hanya orang Kristen sejatilah yang benar-benar melakukan hal itu, mengampuni orang lain. Kenapa? Karena dia merasakan, aku terlebih dahulu diampuni Allah, maka aku juga harus mengampuni orang lain. Atau aku meminta pengampunan kepada Allah atas dosa-dosaku, tentu terlebih dahulu aku mengampuni orang lain. Jangan hanya meminta saja tahu, tetapi memberi tidak mau. Ampuni aku Tuhan, tapi kita tidak mau mengampuni orang lain. Dua Bapa kami diingatkan kepada kita. Hanya orang Kristen abal-abal yang melakukan pintar meminta, memberi tidak mau. Dia meminta mengampuni supaya Allah mengampuni dosanya, tetapi dia tidak mau mengampuni dosa orang lain. Dia meminta Allah untuk menghapus kesalahannya, tetapi dia tidak mau menghapus kesalahan orang lain. Orang Kristen sejati tidak akan dendam, tidak akan benci kepada orang yang melakukan kejahatan kepada dirinya. Dia akan menyerahkan penghakiman kepada Allah, sebab Allah adalah hakim yang agung. Dengan demikian, dia akan memutus rantai dosa dalam kehidupan setiap manusia. Dia tidak akan jatuh kepada dosa pembalasan. Hidupnya akan damai, tidak disusahkan rasa benci kepada orang lain. Jadi kalau kita mengasihi Allah, kita lihat itu dan kita praktekkan dalam hidup keseharian, mengasihi sesama, niscaya itu pasti dijamin hidup kita akan damai, hidup kita tidak akan susah. Sebaliknya, kita katakan kita mengasihi Allah, tapi tidak mengasihi sesama, kita pembohong. Hidup kita tidak akan damai, hidup kita akan selalu dihantui rasa benci. Ketika kita lihat orang lain yang kita anggap musuh, maka hati kita akan timbul amarah, marsigor-gor mamurukta. Dan kita akan bisa jatuh ke dalam dosa kalau tidak bisa kontrol. Ampuni orang lain. Serahkan penghakiman kepada Allah. Putuskan rantai dosa pembalasan. Sifat ini sangat berharga di mata Tuhan. Ini yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Sifat seperti inilah yang sangat berharga di mata Tuhan, sebab dia berbeda dengan keinginan dunia ini yang selalu menuntut pembalasan. Sekali lagi, inilah yang membedakan kita selaku orang Kristen yang sejati dengan Kristen abal-abal pada zaman saat ini. Sebagaimana yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Benar juga ya? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Toh juga orang-orang berdosa mengasihi kawannya yang mengasihi dia.
Orang Kristen sejati adalah mengasihi, mengampuni orang yang berbuat jahat kepadanya. Maka kita menjadi orang Kristen sejati. Yang kedua, Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Firman Tuhan katakan, ini jalan Kristus. Ini perintah Allah untuk mengasihi. Kalau kita mengasihi Allah, kita pasti mengasihi sesama. Ini perintah Allah. Rangkuman yang ada dalam hukum Taurat, rangkuman yang ada dalam firman Tuhan Alkitab. Jemaat yang terkasih, ketika kita melakukan ini, maka kehidupan rohani kita akan bersatu padu dengan kehidupan jasmani kita. Kehidupan rohani kita akan menerangi kehidupan jasmani kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca dari firman Tuhan akan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kesungguhan hati, dengan iman percaya. Dengan demikian, kehidupan rohani kita tidaklah menjadi beban, tetapi menjadi sukacita. Kehidupan rohani kita menjadi pengharapan dalam setiap beban, dalam setiap kesulitan kehidupan. Kasihilah Allah, kasihilah sesama. Amin. Ya Tuhan Allah, terima kasih firman Tuhan hari ini mengajarkan kami apa yang kamu kehendaki dalam kehidupan kami. Ketika kami menyatakan bahwa kami mengasihi Allah, itu harus terlihat dengan mengasihi sesama. Kehidupan rohani kami harus menerangi kehidupan jasmani kami. Ajari kami Tuhan untuk setia sampai akhir, beriman kepadamu. Ya Allah Bapa kami, dalam kehidupan kami banyak tantangan, banyak rintangan yang menghambat kami. Tapi kami yakin dan percaya bersama Engkau kami dapat melaluinya. Berikan pengharapan kepada orang yang berbeban berat, mendapat kesulitan. Berikan Tuhan jalan keluar bagi orang-orang kesusahan. Berikan sukacita kepada mereka. Bagi yang bergumul untuk memperoleh kesembuhan, kami berdoa Tuhan, tangan kuat-Mu memberkati setiap proses pengobatan yang dilalui setiap jemaat-Mu, sehingga itu dapat menjadi jalan kesembuhan bagi orang-orang yang sedang bergumul saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, permohonan orang benar pasti Engkau dengarkan. Ya Allah Bapa kami, sertai kehidupan kami, sertai hari-hari kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Hanya kuasa-Mu yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.